Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan. Bab 87 SD. 88. Bab 87 Sekotak. Buku. Halo, Xiao Bing. Kenapa kamu masih belum kembali? Oh, Bibi Xuan. Saya masih sibuk dengan pekerjaan. Aku akan kembali terlambat hari ini. Baik, kalau begitu aku tidak akan menunggumu untuk makan malam. Jangan kembali terlalu larut dan perhatikan keselamatan Anda sendiri. Baik, aku akan menjaga diriku sendiri. Setelah menutup telepon, Dong Suebing menyimpan iPhone 4 di sakunya. Dia menghabiskan suapan terakhir makan malamnya. Masih ada orang yang berjalan di sekitar lokasi pembongkaran, dan dia harus menunggu. Dia terus menulis draft proposal untuk Suyan yang akan jatuh tempo besok. Ketika dia menyelesaikan proposal, sudah hampir jam 8 malam. Hari sudah gelap, dan tidak ada orang di sekitar. Saatnya, Dong Suebing memantapkan dirinya dan berjalan keluar dari restoran kecil itu. Lampu jalan yang redup menerangi lokasi pembongkaran yang berantakan itu. Ini baru tahap awal pembongkaran, dan tidak ada alat berat. Jadi, tidak ada penjaga keamanan di sekitar. Selain 2 kucing abu-abu liar dan seekor anjing liar, tidak ada orang lain. Saat itu malam, dan tempat ini berantakan dan kotor. Tidak ada yang akan datang ke sini. Dong Suebing memandangi ubin lantai batu. Dia kembali ke tempat dia berdiri selama berjam-jam di sore hari. Ubin batu itu masih di posisi yang sama sebelum dia pergi. Saatnya mulai menggali. Dong Suebing menyingsingkan lengan bajunya dan berjongkok. Dia menggunakan jari-jarinya untuk mengaitkan ke ubin yang dingin dan berat. Dia menguatkan dirinya dan mulai membuka ubin. Ubin ini terlalu berat. Sore harinya, dia melihat beberapa pekerja bekerja sama untuk membongkar satu ubin batu. Sedikit lagi, lebih banyak kekuatan. Sedikit lagi, ubin batu itu bergerak. Itu perlahan naik saat Dong Suebing menggunakan semua kekuatannya. 10 centimeters, 20 centimeters. Bang! Ubin batu itu terbalik. Dong Suebing dengan cepat melihat sekeliling untuk melihat apakah ada yang memperhatikan suara keras itu. Dia merasa lega dan menepuk-nepuk debu di tangannya. Dia mencondongkan tubuh ke depan dengan penuh semangat untuk melihat apa yang terkubur di bawah ubin. Itu adalah sebuah kotak. Kotak itu tertutup kotoran dan sudah usang. Dong Suebing menyapu kotoran dan membuka paksa kotak kayu itu. Ada kotak logam berkarat terbungkus lembaran plastik tebal di dalam kotak. Dari kondisi kotak, sebaiknya jangan dikubur terlalu lama. Apa yang ada di dalam kotak ini akan menjadi pemborosan kembali jika kotak ini berisi sesuatu yang tidak berharga. Dong Suebing menggerutu sebentar dan membuka kotak logam dari lembaran plastik tebal. Dia memegang kotak di tangannya, dan jantungnya berdetak kencang. Brengsek, kotak ini terlalu ringan. Beratnya hanya sekitar 2 hingga 3 cangkir teh. Dia mengguncang kotak itu, dan tidak ada suara. Itu berarti kotak itu tidak berisi barang-barang emas, perak, atau porselen. Dong Suebing kecewa. Dia meletakkan kotak itu di lantai. Berat kotak ini terasa seperti diisi dengan kertas. Brengsek. Jangan bilang bahwa ada anak yang mengubur buku harian atau korannya di bawah ubin lantai. Itu akan menjadi lelucon. Dong Suebing menggosok jarinya yang dingin dan meletakkannya di dekat mulutnya untuk menghangatkannya. Kemudian dia mulai membuka kotak logam itu. Klik. Dia melepas tutup kotak yang berkarat. Dari pencahayaan redup, Dong Suebing melihat apa yang ada di dalamnya. Persetan. Dong Suebing menepuk dahinya. Ada lebih dari selusin buku kecil di dalam kotak dan tidak ada yang lain. Itu terlalu redup, dan Dong Suebing tidak bisa melihat buku dengan jelas. Tetapi kecuali halaman buku itu terbuat dari emas, berapa banyak dia bisa menjual buku-buku tua ini? 1 RMB, 2 RMB, ini harus menjadi apa yang akan dibayar oleh para pemulung itu untuk buku. Brengsek, menghabiskan seluruh sore dan kembali hari ini. Dong Suebing menggelengkan kepalanya dan berjalan ke tiang lampu dengan kotak logam. Dia telah menghabiskan begitu banyak waktu dan usaha untuk mendapatkan kotak ini, dia ingin melihat apa yang tertulis di buku. Lampu jalan menyinari kotak itu. Dong Suebing tidak terlalu memikirkan buku-buku itu.
Dia mengeluarkan satu buku dari kotak. Ketika dia melihat lebih dekat pada buku itu, dia tertegun selama beberapa detik. Tunggu sebentar. Judul bukunya adalah Kurang dari Sejarah Dinasti Song Lebih Besar Dari. Cetakan blok dinasti Song yang terkenal kurang dari Song Dinasti Histori Lebih Besar Dari. Dong Suebing dengan cepat mengeluarkan buku-buku kecil lainnya dari kotak. Jia Qing cetak blok kurang dari Manual of the Master Seed Garden Lebih Besar Dari. Cetak balok Kangki Dinasti Qing kurang dari 3 upacara lebih besar dari. 陆游小鱼 GNN 是高大鱼，小鱼 koleksi Tian Sheng Luo 大鱼 Li Song Shi。 Buku terakhir adalah Kitab Suci dari Dinasti Tang. Kurang dari Kitab Suci Dunhuang lebih besar dari. Brengsek, ini bukanlah buku-buku yang tidak berharga. Ini semua adalah buku klasik. Dong Suebing telah bekerja paruh waktu di sebuah toko barang antik yang khusus menjual buku-buku tua dan 4 harta karun antik selama 2 bulan. Dia tahu nilai buku-buku ini. Dia terdiam. Ini luar biasa. Dia segera mengeluarkan semua buku dan menyimpannya dengan hati-hati di tasnya. Dia memeriksa waktu dan kembali untuk mengembalikan ubin batu kembali ke posisi semula. Setelah itu, dia menandai taksi dan bergegas ke Panjiayuan. Pasar barang antik di Panjiayuan tutup lebih awal. Dong Suebing pergi ke toko barang antik tepat di seberang jalan dari Panjiayuan. Liburan musim panas lalu, Dong Suebing telah menjual buku-buku antik di toko ini. Taksi berhenti, dan Dong Suebing turun. Lampu di toko kebanyakan mati kecuali lampu kecil. Dia dengan cepat berjalan ke pintu kayu dan mengetuknya. Bos Jia, jangan tutup terlalu cepat. Saya Xiao Dong. Derit. Seorang pria paruh baya dengan kumis membuka pintu. Xiao Dong, mengapa kamu di sini? Dong Suebing tersenyum dan bertanya. Bolehkah aku berbicara denganmu di dalam? Di sini tidak nyaman. Bos Jia tertawa. Tentu. Tapi bisnis saya tidak bagus tahun ini, dan saya tidak punya niat untuk merekrut. Ini bukan tentang perekrutan. Dong Suebing melangkah ke toko, dan ada aroma buku yang kuat. Bos Jia menyalakan lampu lagi. Jika Anda beberapa menit kemudian, saya akan mengunci pintu dan pergi tidur. Apa masalahnya? Kenapa kamu sangat tertutup? Dong Suebing dekat dengan Bos Jia dan tidak berdiri pada upacara. Dia duduk di kursi resmi replika dinasti Qing dan menyeka noda air di atas meja sebelum mengeluarkan semua buku antik dari tasnya. Saya di sini untuk menjual ini kepada Anda. Aku kekurangan uang akhir-akhir ini, dan ini semua adalah koleksi keluargaku. Beri aku harganya. Bos Jia membelai kumisnya. Buku antik, iya. Dong Suebing mengambil beberapa buku dan meletakkannya di atas meja. Hohoho, kamu menyimpan semua barang bagus untuk dirimu sendiri. Anda seharusnya menunjukkan hal bagus ini kepada saya di masa lalu. Tunjukkan padaku apa yang kamu miliki di sana. Bos Jia mengenakan kacamatanya dan duduk di samping Dong Suebing. Dia mengambil salah satu buku di atas meja dan mulai memeriksanya. Wow, kurang dari 3 upacara lebih besar dari. Ini adalah 4 apakah buku cetak yang diblokir dinasti Qing. Ini barang bagus. Berapa nilainya? Buku antik berbeda dengan barang antik lainnya. Karena biaya produksi yang tinggi, sangat sedikit barang palsu yang beredar. Inilah sebabnya mengapa Dong Suebing meminta nilainya secara langsung. Bos Jia membelai kumisnya lagi. Itu masih dalam kondisi baik. Itu harus bernilai sekitar 4,000 RMB. Kenapa bukunya basah? Pasti aku sudah terlalu lama menyimpannya di dalam kotak di rumah dan tidak membawanya keluar untuk ditayangkan. Baik, apa lagi yang kamu punya? Biar kulihat. Dong Suebing mengeluarkan semuanya dan meletakkannya di atas meja. Beri aku harga yang bagus untuk semua ini. Jika tawaran Anda terlalu rendah, saya tidak akan menjualnya. Hahaha. Bos Jia tertawa. Kamu anak nakal. Karena Andalah yang menjual buku-buku ini, saya pasti akan memberi Anda harga yang bagus. Dong Suebing tidak percaya padanya. Pengusaha mana yang tidak tertarik untuk menghasilkan lebih banyak keuntungan? Tapi dia mengenal Bos Jia cukup lama, dan dia tahu Bos Jia tidak akan merendahkannya. Bos Jia mulai memeriksa buku-buku itu. Kurang dari koleksi Tian Xiang Luo lebih besar dari ini memiliki beberapa bab dan halaman yang hilang. Kondisinya juga tidak terlalu bagus.
Lihat sudut ini. Itu rusak oleh serangga. Buku ini tidak bernilai banyak. 800 R. Paling-paling, nilainya sekitar 1000 RMB. Wow, ini adalah buku cetak blok Dinasti Song. Kurang dari sejarah Dinasti Song lebih besar dari. Ini bagus. Meskipun hanya ada satu bab, buku cetakan blok Dinasti Song sangat langka. Ini harus mengambil sekitar 6000 RMB. Kurang dari manual kebun biji sesawi lebih besar dari. Saya akan menawarkan 5000 RMB untuk ini. Dong Suebing sedang menghitung total dalam hatinya. Akhirnya, Bos Jia melihat buku terakhir. Ketika dia membukanya, dia menarik napas dalam-dalam. Kitab suci Dinasti Tang, kurang dari kitab suci Dunhuang lebih besar dari. Dia menatap Dong Suebing dengan kaget. Kamu telah menyimpan buku ini dalam kondisi min. Ini bagus. Dari mana kamu mendapatkan ini? Pusaka keluargamu. Dong Suebing tersenyum. Aku juga tidak yakin. Bos Jia melihat bahwa Dong Suebing tidak mau memberitahunya, dan dia tidak terus bertanya padanya. Dia menghela nafas. Kitab suci Tang ini, saya akan menawarkan 80.000 RMB. Dong Suebing juga tahu sedikit tentang buku antik. Dia tahu kurang dari Dunhuang Scriptures lebih besar dari seharusnya bernilai lebih dari ini. 100.000 RMB. Bos Jia menggelengkan kepalanya. Saya tidak bisa menawarkan 100.000 RMB. Itu harga lelangnya. Dong Suebing mulai menawar. 80.000 RMB terlalu rendah. Bagaimana dengan ini? Saya tidak akan menawar sisa buku dan mengikuti harga berapapun yang Anda tetapkan. Tetapi Anda harus memberi saya sedikit lebih banyak untuk kitab suci Tang ini. Bos Jia berpikir sejenak dan berkata, 90.000 RMB adalah yang tertinggi. Baik, sepakat. Uang tunai, tentu. Tunggu sebentar, aku akan pergi dan mengambil uangnya. Beberapa buku ini terjual lebih dari 110.000 RMB. Dengan tabungan Dong Suebing sekitar 100.000 RMB, total asetnya telah mencapai 220.000 RMB. Ini adalah jumlah yang bahkan tidak berani diimpikan oleh Dong Suebing. Bab 88 Bibi Suan, apa yang kamu lakukan? Jumat. Dong Suebing masih tidur ketika panggilan telepon ibunya membangunkannya. Halo, Bung Kam. Kamu masih tidur? Bagaimana kabarmu baru-baru ini? Apakah Anda menggunakannya untuk pekerjaan Anda? Apakah pemimpin Anda memilih Anda? Ibu Dong Suebing cemas tentang putranya. Putranya akhirnya mulai bekerja dan takut dia akan mendapat masalah dengan para pemimpinnya. Pilihlah aku. Saya orang yang memilih orang lain sekarang. Dong Suebing menguap dan menggosok matanya. Dia duduk dan melihat waktu. Semuanya baik-baik saja. Saya telah menelepon Anda hari itu, tetapi Anda tidak di sekolah. Hahaha, kapan kamu kembali ke Beijing? Ada sesuatu yang ingin kukatakan kepadamu. Apakah kamu akan kembali untuk tahun baru? Kami memiliki kelas pada tahun baru juga. Saya harus menunggu sampai tahun baru Imlek. Ibu Dong Suebing menjawab. Kabar baik apa yang kamu punya untukku? Kamu punya pacar? Dong Suebing terbatuk. Belum. Saya akan memberitahu Anda ketika Anda kembali. Hanya kurang dari 2 bulan untuk tahun baru Imlek. Aku ingin memberimu kejutan. Dong Suebing telah dipromosikan menjadi wakil kepala dan menghasilkan sejumlah uang. Dia ingin merahasiakannya dari ibunya dan memberinya kejutan ketika dia kembali. Oh, apakah kamu masih punya uang? Saya akan mengirimkan sejumlah uang kepada Anda nanti. Tidak dibutuhkan. Saya masih memiliki uang yang Anda kirimkan kepada saya terakhir kali. Hah, Anda belum selesai menggunakannya. Bukankah aku memintamu untuk menggunakannya? Berhenti bicara omong kosong. Bagaimana Anda bisa menghabiskan semua uang Anda? Jangan habiskan semua gajimu. Saya hanya meminta Anda untuk menghabiskan lebih banyak uang untuk diri sendiri. Jangan terus berhemat. Jangan khawatirkan aku. Kami memiliki penginapan dan makanan di sini. Kita tidak perlu mengeluarkan banyak biaya. Saya akan menghemat uang untuk Anda. Anda masih harus menikah di masa depan. Baik, biaya telepon mahal, dan saya harus kembali ke kelas. Selamat tinggal. Jika panggilan lebih dari 1 menit, Dong Suebing akan dikenakan biaya untuk menit kedua. Ibunya tidak menunggu anaknya mengatakan apa-apa dan menutup telepon pada detik ke-59. Sedang bekerja.
Dong Suebing mengajukan proposal relokasi kepada Li Qing dan Su Yan. Usulan ini sangat detail. Ada juga gambar yang disertakan dalam proposal. Su Yan cukup puas dengan proposal ini dan memberinya tugas lain. Dong Suebing tidak khawatir tentang memiliki lebih banyak pekerjaan. Bahkan, ia membutuhkan lebih banyak pekerjaan untuk membuktikan kemampuannya. Dia perlu menunjukkan kepada orang lain bahwa dia mampu mengambil peran sebagai wakil kepala kantor urusan umum. Jadi, sebelum penghujung hari, Dong Suebing menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya hari itu. Karir Dong Suebing berada di jalur yang benar. Dia hanya membutuhkan lebih banyak pengalaman. Keuangannya juga sehat. Uang telah masuk ke rekeningnya, dan dia punya cukup uang untuk membelikan ibunya sebuah rumah di kampung halamannya. Dong Suebing memiliki 3 tujuan dalam hidupnya. Jadilah pejabat pemerintah, hasilkan uang, dan dapatkan istri. Sekarang, satu-satunya penyesalannya adalah dengan hubungannya. Malam itu, Dong Suebing memutuskan untuk merayu Bibi Suan saat dalam perjalanan pulang. Setelah turun dari bus, dia pergi ke supermarket terdekat untuk membeli banyak bahan makanan. Dalam perjalanan pulang, dia menelepon Ku Yun Suan. "Halo, Bibi Suan, apakah kamu sudah sampai di rumah? Aku akan memasak makan malam-malam ini." Sebuah suara lembut menjawab, "Xiao Bing, saya harus bekerja lembur hari ini dan akan kembali lagi nanti." "Oh, jangan khawatir. Aku akan menyiapkan makan malam dan menunggumu kembali." Latar belakang Ku Yun Suan berisik. Banyak orang sedang berbicara. Tidak dibutuhkan. Saya masih tidak tahu jam berapa saya akan kembali. Saya mungkin harus tinggal di sini sampai jam 8 sampai jam 9 malam. Ku Yun Suan menjauhkan telepon darinya dan berkata kepada seseorang. "Xiao Zhao, itu untuk editor. Kalian semua membantu mengeditnya terlebih dahulu." Dia selesai berkata dan kemudian memberitahu Dong Suebing. "Xiao Bing, aku cukup sibuk. Jangan menungguku. Ambil makan malammu sendiri. Saya akan mengambil sesuatu untuk dimakan ketika saya kembali." Dong Suebing hanya bisa setuju. Baik, meskipun Dong Suebing setuju untuk tidak menunggunya, dia tidak ingin makan malam tanpanya. Dia menggunakan kunci cadangannya dan masuk ke unit bibiku. Ruang tamu dipenuhi dengan aroma wanita, dan Dong Suebing berdiri di sana menghirup aroma surgawi ini selama beberapa detik. Setelah itu, dia pergi ke dapur. Bibi Suan adalah seseorang yang mencintai kebersihan. Apartemennya bersih. Dapur yang biasanya paling berantakan bagi kebanyakan orang tampak rapi dan bersih. Dong Suebing mulai menyiapkan bahan-bahannya. Setelah itu, dia duduk di bangku dan bersandar di lemari dapur untuk memikirkan rencananya untuk merayu Ku Yun Suan. Dia terus berpikir, dia menunggu dan menunggu. Mungkin karena Dong Suebing terlalu bersemangat dan tidak bisa tidur nyenyak semalam, dia tertidur di bangku. Ketika Dong Suebing membuka matanya, hari sudah gelap. Punggungnya sakit karena posisi yang tidak nyaman. Dia mengeluarkan iPhone 4 dan melihat waktu. Saat itu pukul 19.55. Bibi Suan belum kembali. Dong Suebing menyentuh perutnya yang menggeram dan berjalan keluar dari dapur yang gelap. Lampu di apartemen tidak menyala. Itu gelap. Dia perlahan berjalan ke ruang tamu saat dia ingin menonton TV sambil menunggu Ku Yun Suan kembali. Tetapi ketika dia meraih remote TV, dia melihat tas tangan Ku Yun Suan di sofa. Dong Suebing tidak ingat melihat tas tangan ini barusan. Dia melihat ke arah kamar tidur dan bisa melihat lampu di kamar tidur dari pintu yang tertutup sebagian. Bibi Suan ada di rumah. Dia tidak pergi ke dapur dan tidak melihatku. Dong Suebing tertawa sendiri. Siapa yang mengira dia akan tertidur di dapur? Dia juga tidak tahu bahwa Bibi Suan telah kembali ke rumah. Dia berjalan ke kamar tidur dan hendak meneleponnya. Kata-kata itu ada di mulutnya, tetapi dia tidak bisa memanggilnya. Dong Suebing melihat sesuatu yang membuatnya tersipu, dan jantungnya berdebar kencang. Retakan pintu kira-kira selebar 4 jari, dan Dong Suebing bisa mendengar suara seseorang yang terengah-engah. Kedengarannya seperti seseorang mengalami serangan asma. Napasnya cepat dan sepertinya dia kesakitan. Monitor komputer sedang memutar film. Dari sudut Dong Suebing, dia tidak bisa melihat film apa itu. Dia hanya bisa melihat nama situs web di sudut monitor. Ku Yun Suan, dengan blus putih dan celana jeansnya,
sedang berjongkok di kursi dengan sepatu hak tinggi, di depan monitor. Ya, dia sedang berjongkok di kursi. Dia tampaknya menggigit jari dan tangan lain di kakinya dari sudut Dong Suebing. Karena sandaran kursi, Dong Suebing tidak bisa melihat sebagian besar tubuh Bibi Xuan. Dia hanya bisa melihat bahwa Kuyun Xuan hanya memiliki kaki kirinya di celana jeansnya. Dia gemetar dan kaki kanannya, berengsek. Apa yang dilakukan Bibi Xuan? Dong Suebing belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya dalam hidupnya. Dia tercengang. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.